Rudal hypersonik yang bisa mengenai target manapun di bumi dalam waktu 1 jam. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. 29 tahun yang lalu, Chen Shui-sen, seorang pakar matematika, cyberneticist, insinyur kedirgantaraan, dan fisikawan China yang memberikan kontribusi signifikan pada bidang aerodinamika China, pernah menulis bahwa China di abad ke-21 harus menunjukkan kekuatan mereka di udara dan luar angkasa. Pada tanggal 4 Juli yang lalu, bertepatan pada Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, roket ramjet Phaeton No. 1 yang dikembangkan oleh Northwestern Polytechnical University berhasil diluncurkan di lapangan tembak di barat laut China. Untuk pertama kalinya di dunia, roket yang diberi nama Phaeton No. 1 dilengkapi dengan mesin ramjet siklus gabungan yang membakar minyak tanah, yang dipercepat hingga kecepatan hypersonik tanpa menggunakan bahan bakar berbahaya seperti hidrogen cair. Teknologi ini dapat digunakan untuk membangun pesawat luar angkasa, kombinasi yang dapat digunakan kembali dari pesawat, roket, dan pesawat ruang angkasa yang dapat terbang baik di udara maupun di luar angkasa. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa biaya peluncuran pesawat kedirgantaraan bertenaga gabungan ke orbit lebih hemat daripada roket Elon Musk yang didaur ulang. Setelah teknologi pesawat luar angkasa ini matang, China dapat meluncurkan berbagai pesawat ruang angkasa dengan biaya yang sangat rendah, sehingga rencana pembangunan kota luar angkasa China juga dapat segera dimulai. Keberhasilan uji coba gabungan roket ramjet Phaeton No. 1 dari Northwestern Polytechnical University sangatlah penting karena dapat mengubah tampilan teknis rudal dan menumbangkan cara meluncurkan pesawat ruang angkasa yang ada saat ini. Ini adalah serangan pengurangan dimensi untuk roket di masa sekarang. China saat ini telah memimpin dunia dalam bidang RBCC atau Rocket Based Combined Cycle Propulsion System. Terus terang, semua istilah di sini mungkin agak terlalu profesional. Mungkin kebanyakan teman-teman tidak dapat memahaminya terlalu detail. Secara singkat, China telah membuat terobosan besar dalam studi teknologi pesawat hypersonik. Peluncuran yang sukses ini menunjukkan bahwa China sudah menjadi eksistensi teratas di bidang hypersonik dunia. Berdasarkan teknologi hypersonik, China dan Rusia telah mengembangkan senjata hypersonik mereka sendiri yang dapat terbang dengan kecepatan di atas 5 Mach, 5 kali kecepatan suara, dan dapat menyerang target dimanapun di dunia dalam waktu 1 jam. Namun, lucunya, konsep Prompt Global Strike pertama kali dikemukakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Setelah runtuhnya Uni Soviet, tidak ada negara di dunia yang dapat menantang posisi Amerika Serikat. Untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia dan mengancam semua negara dapat menyerang dengan cepat dan akurat, Amerika Serikat mengusulkan rencana Prompt Global Strike. Rencananya adalah membangun senjata hypersonik yang dapat diluncurkan dari Amerika Serikat dan dapat menjangkau dan mengebom negara manapun dalam waktu 1 jam. Untuk mewujudkan rencana ini, Amerika Serikat telah menginvestasikan banyak uang, tetapi efeknya tampaknya tidak terlalu jelas. Sejauh ini, bahkan belum dapat meluncurkan senjata hypersonik yang dapat dipamerkan. Sebaliknya, setelah Amerika Serikat melebih-lebihkan proyek ini, baik China maupun Rusia merasa konsepnya sangat bagus, sehingga mereka juga ikut meneliti teknologi ini. Alhasilnya, China dan Rusia berhasil merealisasikan teknologi tersebut. Misalnya rudal hypersonik Kinzhal Rusia dan rudal hypersonik Tongfeng 17 China. Sebenarnya, Paman Sam telah menghabiskan banyak dana dalam eksperimen hari ini, tetapi kebanyakan berakhir dengan kegagalan. Amerika Serikat sendiri tidak menyangka bahwa mereka mungkin sekedar membual dunia. Tetapi China dan Rusia justru menganggapnya sangat serius dan mewujudkannya. Hal demikian telah banyak terjadi. Misalnya pada tahun 1980-an, tentara China sangat membutuhkan senapan mesin berat ringan berkaliber besar yang dapat dengan mudah dibawa oleh prajurit infanteri.
Pada saat itu, senapan mesin berat berkaliber besar yang diperlengkapi oleh tentara di dunia pada umumnya lebih dari 50 kilogram. Namun, hanya senapan mesin berat NSV yang dikembangkan Uni Soviet yang memenuhi kebutuhan tentara PLA. Para insinyur Soviet mengklaim berat senapan mesin ini hanyalah 25 kilogram. China tentu saja sangat kaget mendengarnya. Bagaimana bisa senapan mesin berat berkaliber 12,7 mm begitu ringan? Karena seperti diketahui, semakin besar kaliber, semakin besar muatan proyektil, dan semakin besar gaya mundurnya. Untuk memastikan akurasi tembakan dan keandalan senjata, banyak bagian senjata harus diperkuat seperti laras dan rangka senjata, yang juga berarti peningkatan beratnya. Namun, para insinyur China percaya bahwa bila Uni Soviet berhasil mengembangkannya, itu membuktikan bahwa arah ini dapat ditempuh. Oleh karena itu, para insinyur China memeras otak untuk mengurangi penurunan berat senapan sebanyak mungkin, tanpa mempengaruhi kinerja. Akhirnya, senapan mesin tipe 89 berhasil dikembangkan. Berat total senapan mesin ditambah kerangka senapan adalah 26 kg. Para peneliti China masih sangat menyesali kemampuan China tidak sebaik Uni Soviet. Namun, baru belakangan China mengetahui bahwa berat 25 kg yang diklaim Uni Soviet hanyalah berat satu senapan mesin. Berat ini belum termasuk rangka senapan, yang artinya berat total senapan mesin NSV ditambah rangka senapan melebihi 40 kg. Contoh lainnya lagi, misalnya pesawat tempur J-20. Ketika F-22 The Raptor Amerika Serikat baru saja diluncurkan, seluruh dunia tercengang dan terkagum. Karena seluruh dunia pertama kali melihat pesawat tempur generasi kelima tercanggih dunia berbentuk seperti ini. Lalu tentara PLA menunjuk ke F-22 dan berkata kepada ilmuwan militernya bahwa tentara PLA juga harus memilikinya. Untuk mengembangkan pesawat siluman tercanggih seperti itu, pertama-tama ilmuwan China harus mengetahui parameter F-22. Setelah ilmuwan China menemukan koefisien angkat F-22 yang diumumkan oleh Amerika Serikat sangatlah tidak normal, yakni mencapai 2,0 yang sangat tidak mungkin. Namun, sejak China bertekad belajar dari negara yang terhebat Amerika Serikat, maka China juga harus menerapkan indikator seperti yang dimiliki oleh Paman Sam. Berkat kecerdasan dan kerja keras ilmuwan militer China, pesawat tempur siluman generasi kelima J-20 dengan koefisien angkat 2,0 berhasil dikembangkan oleh China. Akibatnya, situasi memalukan kembali muncul. Militer Amerika Serikat sendiri mengklaim bahwa data yang dirilis sebelumnya tidaklah benar. Koefisien angkat pesawat siluman F-22 sama sekali tidak mencapai 2,0, melainkan hanya mencapai 1,5. Ups, kali ini para ilmuwan China menjadi bingung lagi. Monster apa yang telah diciptakan oleh China kali ini? Artinya, pesawat siluman J-20 China justru selangkah lebih canggih dibanding leluhurnya F-22 miliknya Paman Sam. Contoh lainnya, suatu saat Amerika Serikat mengusulkan Pentagon untuk membuat senjata elektromagnetik, di mana pada saat itu Amerika Serikat sendiri belum begitu memahaminya. Namun China telah merealisasikannya. Atau misalnya lagi, kerangka luar tentara atau exoskeleton individu pertama kali diusulkan oleh Amerika Serikat. Akibatnya, artileri China telah mengenakannya hari ini untuk mengangkut peluru meriam. Namun, masih belum ada berita tentang exoskeleton Amerika Serikat sampai saat ini. Kesimpulannya, China masih terlalu polos, naif, dan mudah dikibulin. China terlalu mudah percaya atas apa yang dikatakan dan dihayalkan oleh Amerika Serikat. Akibatnya, China berhasil menciptakan terlebih dahulu semua teknologi khayalan Paman Sam. Hari ini, China telah merealisasikan begitu banyak senjata yang memimpin dunia, membuat Amerika Serikat menjadi bingung melihatnya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!